Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video yang akan saya bahas mengenai masalah distribusi yang terjadi pada masyarakat. Nah, dari sekian banyak masalah distribusi yang saya ambil adalah masalah distribusi mengenai data bantuan sosial. Seperti apa? Mari kita lihat video. Oke, kita lihat videonya mengenai bantuan sosial yang salah sasaran. Yuk kita lihat videonya. Pemirsa, bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta dinilai salah sasaran karena sampai ke tangan warga yang tinggal di Kompleks Perumahan Sunter Indah, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa warga di RW 12 kompleks perumahan ini mengembalikan ke RT setempat untuk kembali disalurkan ke warga yang lebih membutuhkan. Bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tiba di pos RW 12 Sunter Indah, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Bantuan sosial sebanyak 7.390 paket sembako diperuntukkan kepada 15 RW di Kelurahan Sunter Jaya. Namun paket sembako dinilai tidak tepat sasaran. Sebab di RW 12 yang mendapatkan bantuan sembako sebanyak 32 paket, 10 diantaranya telah dikembalikan kepada Ketua RT setempat karena warga merasa masih berkecukupan. Ketua RW Kurniawan juga mengaku heran karena ada warganya yang tergolong mampu, bahkan memiliki rumah berlantai 3 untuk ikut terdata mendapatkan bantuan sosial. Wiwin, salah seorang warga kompleks, mengaku sempat terkejut saat diberikan paket bantuan sosial. Ia mengatakan telah mengembalikan paket itu ke RT setempat. Kita bingung kenapa kok ekonomi dari warga kami yang ekonominya cukup mampu, tapi kok mendapat bantuan bansos seperti ini. Akhirnya kami berembuk dengan warga tersebut, dengan RT setempat juga. Akhirnya bantuan itu hanya diberikan untuk warga kita yang memang berkekurangan. Jadi dengan kata lain, pendataannya yang kurang jelas ya, sehingga kok masuknya ke warga-warga yang ekonominya cukup gitu. Iya, hari ini kami mendapat bantuan sembako, tetapi setelah kami pertimbangkan, kami pikir ini kami tidak layak terima karena banyak warga yang masih lebih membutuhkannya. Makanya kami kembalikan ke RT buat disalurkan ke warga yang lebih. Jadi pendapat saya mengenai video berita data bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ialah, data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran. Bahkan ada yang bisa mendapatkan bantuan ganda. Di sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial malah tidak mendapatkannya. Ini sangat membingungkan sekali. Yang kedua, merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Yang lebih tepatnya, mengatasi persoalan data terkait penerima bansos. Yang pertama, melakukan koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa. Karena sekarang ini masing-masing punya program bansos atau bantuan sosial. Misalnya, dana desa sebagian untuk BLT, bantuan langsung tunai. Artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up. Yang kedua, sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya. Kerjasama bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat COVID-19 ini. Menurut saya, perusahaan berbasis seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya, sehingga potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi. Yang ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan, terutama
kepada pelaku usaha mikro atau UMKM. Sebab pelaku usaha mikro atau UMKM ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini. Nah, jadi dengan 3 itu bisa meminimalisasi kesalahan data yang ada untuk menerima bantuan sosial. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di suatu golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah sangat penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan atau selain fungsi alokasi. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan 2 sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai agama, dan keadilan di sini adalah keadilan yang tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan orang lain. Nah, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, keberadilan dalam pendistribusian dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Itu adalah penjelasan dari Quran mengenai keberadilan distribusi. Nah, seperti yang dijelaskan ayat sebelumnya, bahwa agar harta kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, maka harus ada distribusi kepada asnaf yang tersebut di dalam Al-Quran. Nah, yang terjadi saat ini adalah bahwa distribusi belum merata hingga menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara orang kaya dan si orang miskin. Hal ini dikarenakan sistem kapitalis yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, sehingga menghalalkan apapun untuk kesejahteraan individual. Nah, jadi kalau misalnya harta itu hanya didapatkan orang-orang kaya, analoginya harta itu tidak berputar. Jadi harta itu hanya stuck atau stop di antara orang kaya. Nah, kalau sudah stop di antara orang kaya, tidak ada perputaran, maka ekonomi itu bisa mati karena tidak tersalurkan untuk orang-orang membutuhkan. Hanya orang-orang kaya saja yang menikmati harta itu. Dalam kata lain, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, mungkin itu
yang bisa saya sampaikan dari pandangan Islam terkait distribusi. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi masalah tersebut? Nah, menurut saya, kita selaku muslim apabila sudah merasa cukup, sebaiknya kalau ada yang memberi bantuan sosial, kita distribusikan lagi kepada orang yang membutuhkan, atau bisa juga kita kembalikan kepada panitia pelaksana bantuan sosial atau bansos. Kalau memangnya tidak mau dikembalikan, kita bisa membaginya atau kita pecah bantuan sosial itu dan kemudian kita salurkan kembali ke orang yang membutuhkan. Karena di luar sana banyak sekali orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Supaya kehidupan ekonomi ini bisa berputar terus. Apabila ekonomi berputar, semuanya sudah tersalurkan, insya Allah ekonomi kita tidak akan terhenti. Mungkin itu saja pendapat dari saya mengenai masalah distribusi pada masyarakat. Itu saja, mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.